Saya Amalia Zazkiansa, saya Syifa Putri. Kami dari kelas D14 kelompok pidato ingin menampilkan cuplikan kelompok pidato dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amalia Zazkianisa dari kelas 10 E14. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas kesempatan yang telah diberikan. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato bertemakan demokrasi. Semoga gagasan saya ini bisa diterima dan mampu memberikan manfaat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palembang beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada pagi yang cerah ini. Hadirin yang saya hormati, di masa sekarang tampaknya banyak negara-negara yang acuh dan tidak menerapkan demokrasi. Padahal dengan adanya demokrasi, rakyat dapat menentukan pilihannya dan memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan agar dapat mengubah hidupnya. Dan juga dengan adanya demokrasi, rakyat memiliki hak campur tangan dan tidak hanya sebatas pemerintah saja yang mengurus negara. Demikian bangsa Indonesia yang telah menerapkan sistem demokrasi dari awal kemerdekaan. Diharapkan sistem demokrasi ini berjalan dengan semestinya yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Tetapi rencana dan harapan dari awal kemerdekaan hingga saat ini belum terjalan dengan baik. Demokrasi yang diharapkan adalah demokrasi yang dapat membawa kita ke kesejahteraan dalam bernegara, tidak membawa kita ke dalam kesengsaraan yang dapat menimbulkan banyak penolakan dari berbagai aspek masyarakat. Namun bukan hanya itu, kita sebagai generasi penerus bangsa dan memiliki bangsa yang besar harus dapat mulai menemukan konsep demokrasi yang ideal agar kedepannya tidak terjadi lagi banyak penolakan dari konsep demokrasi itu sendiri. Dan diharapkan juga sistem demokrasi ini dapat berjalan dengan semestinya yang bertujuan baik demi bangsa kita yang tercinta ini. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan di hati dan pelapasan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk guru-guru, teman-teman yang saya cintai, dan saudara-saudara yang menyaksikan pidato saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Syifa Putri Aji dari kelas 1014, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Melihat dan Mengawal Demokrasi. Pertama-tama, kita semua bersyukur bahwa bangsa kita telah berhasil melakukan peran pemuda dalam melihat dan mengawal demokrasi secara damai dan demokratis. Hal ini menandai bahwa semakin mekarnya kehidupan demokrasi, kita telah melangkah maju melakukan modernisasi politik dengan membangun budaya politik yang lebih baik. Jika ingin melihat demokrasi Indonesia, maka harus dengan ketajaman penglihatan. Kalau ingin mengawal, maka sebagai pelajar harus kuat dahulu. Ketajaman tersebut dapat dimaknai dalam aspek keilmuan, yakni teoritikal. Sedangkan dalam mengawal demokrasi, harus mengetahui kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Idealnya, para pelajar harus belajar dengan benar untuk mempersiapkan kemampuan dalam melihat demokrasi sehingga menjadi pelajar yang profesional. Harapannya, peran
pemuda Indonesia dapat menjadikan ini untuk mendukung proses akademik untuk dapat memberikan kontribusi optimal bagi diri pribadi pelajar, masyarakat, dan negara. Peran pemuda saat ini harus mampu mengorganisasi dirinya, mengordinasikan dengan lembaga, dan mengaktualisasi nilai-nilai demokrasi yang tidak bisa jauh dari aspek kesetaraan dan keadilan. Jikalau menurut saya, selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan, yang mana pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Demikian pidato dari saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya pidato lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.